yang luar biasa, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar. Tidak terasa kita sudah sampai di bab 3, ilmu pengetahuan alam dan sosial yang berjudul Pelesir Keliling Dunia. Pada bab ini, anak-anak akan belajar mengenai benua dan berbagai negara di dunia. Ada beberapa teks bacaan, artikel, dan infografis yang jadi sumber belajar untuk melatih dan meningkatkan kemampuan literasi, termasuk melatih kemampuan mengamati agar lebih mengenali kondisi geografis tempat tinggal manusia, dan Indonesia khususnya sebagai bagian dari negara di dunia. Dengan cara ini anak-anak diharapkan mendapat banyak informasi tentang benua dan banyak negara di seluruh dunia. Menarik ya? Mari kita mulai. Dalam sejarah pembentukannya, bumi disebut-sebut hanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu samudra atau lautan dan sebuah daratan besar. Namun, daratan bumi terus bergerak dan berbagai kejadian alam membentuk kondisi geografis bumi hingga saat ini. Bumi terbagi menjadi 6 bagian daratan besar yang disebut benua. Di atasnya, masyarakat hidup berkelompok yang lambat laun membentuk sebuah negara. Akhirnya, tanah tempat sebuah negara berdiam akan membentuk karakter dan budaya masyarakat yang tinggal di dalamnya. Berbagai cara dilakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis yang sangat beraneka ragam ini. Namun bumi tidak diam, dia terus hidup dan terus bergerak. Hal ini dibuktikan dari berbagai kejadian alam seperti gempa atau gunung meletus. Hal-hal tersebut juga ikut mengubah dan mewarnai kondisi geografis sebuah negara. Anak-anak, pada gambar ini, Dara masih melihat kagum kartu pos di tangannya. Ibu bilang kartu pos itu dikirim oleh sahabat penanya dari Finlandia. Ini pertama kalinya Dara mendengar nama negara Finlandia. Gambar di kartu pos menunjukkan semburat cahaya warna-warni yang membuat Dara sangat penasaran. Apakah kalian penasaran juga? Yuk, kemasi, menyimpan barang-barang kalian. Kita mau jalan-jalan keliling dunia bersama Dara. Pada bahan ajar kelas 6 SD di Kurikulum Merdeka bab 3 ini, kita akan membahas topik A, yaitu 6 benua di dunia. Tujuan kita belajar di bab 3 topik A ini adalah anak-anak memahami pembagian 6 benua di dunia itu seperti apa. Kemudian, kalian juga dapat menunjukkan letak ke-6 benua pada peta. Lalu, anak-anak juga dapat menyebutkan setidaknya 10 negara dari seluruh dunia, dari benua yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya begini, apa itu benua? Lalu bagaimana pembagian wilayah di setiap benua? Dara berkata, semalam ibu bercerita tentang beberapa orang sahabat penanya. Ada yang dari Finlandia, Ghana, dan mana lagi ya? Lalu Mia menyaut, wah, seru sekali ya, ibu kamu punya sahabat pena. Apakah itu semua nama kotanya? Banu menyaut, sepertinya itu nama negara, karena aku pernah lihat kata Finlandia di globe yang ada di perpustakaan. Kalau tidak salah letaknya di benua Eropa.
Nah, anak-anak, tempat tinggal kita saat ini merupakan bagian dari sebuah pulau. Pulau merupakan bagian dari sebuah negara. Dan kita tinggal di sebuah negara yang bernama, ya betul, Indonesia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di benua Asia. Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Apa itu benua? Dan ada negara apa saja di dalamnya? Yuk kita jelajahi bersama-sama. 6 benua di dunia. Anak-anak, gambar yang ada di depan kalian ini adalah peta dunia di bumi kita. Ada 6 benua, yaitu daratan atau kumpulan daratan yang sangat luas, yang terhampar di bumi ini. Kalau kalian lihat warna biru muda, itu menunjukkan lautan atau samudra. Lalu yang berwarna hijau, kuning, orange, ya coklat, ungu, dan yang lain-lain di luar warna biru adalah negara-negara di dunia yang mereka ada terletak di dalam sebuah benua. Nah, 6 benua di dunia itu adalah benua Asia, benua Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika atau Kutub Selatan. Mari kita urutkan benua yang mulai dari yang terbesar ya, sampai yang paling kecil. Anak-anak, inilah benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di bumi, baik menurut luas daratannya maupun jumlah penduduknya. Kalau luas daratannya itu mencapai 1/3 atau 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin. Dan Indonesia ada di benua Asia bagian tenggara. Benua Asia dihuni oleh sekitar 5 miliar orang. Mungkin sekarang sudah lebih ya. Atau 60%. 2/3 dari seluruh penduduk manusia di dunia saat ini. Anak-anak, dapatkah kalian menemukan tempat tinggal kalian di peta dunia? Di negara apa? Di mana lokasinya? Iya, benar sekali, kita tinggal di negara Indonesia. Lalu, apa saja negara yang lokasinya berdekatan dengan negara Indonesia? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, itu benar sekali. Ada Singapura atau Singapore, ada Malaysia, ada Papua New Guinea, Papua New Guinea, itu jangan lupa ya. Kemudian ada Thailand, ada Timor Leste, dan juga di bagian selatan ada Australia. Nah, mungkin bisa disebutkan masih banyak lagi yang lainnya. Sekarang mari kita lihat benua Amerika. Wah, kita sudah sampai di sini ya jalan-jalannya. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua di dunia setelah benua Asia. Luas wilayahnya kurang lebih 42 juta kilometer persegi. Benua ini umumnya dibagi menjadi 3, yaitu Amerika bagian utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Amerika Utara itu terdiri dari Kanada dan Amerika Serikat, termasuk Greenland ya. Greenland adalah pulau yang terbesar di dunia. Baru setelah itu adalah Papua, termasuk Papua New Guinea. Amerika Tengah adalah bagian kecil yang menghubungkan Amerika Utara dan Selatan. Kalian lihat di situ ada negara Meksiko. Itu salah satu negara di Amerika bagian tengah.
Lalu Amerika Selatan terdiri dari beberapa negara seperti Brasil, Argentina, Peru, Kolombia, dan lain-lain. Anak-anak, nama Amerika itu diambil dari nama pertama orang Eropa, tepatnya orang Italia, yang menjelajahi benua ini. Namanya adalah Amerigo Vespucci. Jadi, ini dinamakan Amerika. Ya, kita sudah sampai di benua Afrika, benua terbesar ketiga di dunia. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak di dunia. Penduduknya ya, jumlah penduduknya. Yang pertama di mana? Tentu saja benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Tahukah kalian apa namanya? Nanti cari ya. Nah, anak-anak, benua Afrika ini dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin, dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. Kasihan ya. Mari kita lanjutkan. Sekarang sudah sampai di benua Antartika atau benua Antartika. Ini letaknya di kutub selatan di bumi. Dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Di antara semua benua di bumi, Antartika memiliki kelembapan rata-rata yang paling rendah. Suhu rata-rata yang paling rendah. Ya, ini semua es ya, jadi dingin sekali. Di bawah 0, minus. Tapi ini juga merupakan benua yang paling tandus, ya, karena tidak ada pohon-pohonan. Benua yang anginnya paling kencang, ya karena tidak ada yang menghalangi apapun, maka di situ anginnya paling kencang. Tempat terdingin di muka bumi ini sebagian besar tertutup es sepanjang tahun, mencapai minus 89 derajat Celcius. Artinya 89 derajat Celcius di bawah 0. Beku sekali ya, dingin sekali nih anak-anak. Itulah sebabnya Antartika ini tidak ada penghuninya, tidak ada penduduknya. Ini adalah benua yang zona bebas. Tidak ada satu negara pun di situ, tidak berpenghuni. Kalau ada yang tinggal di situ, itu untuk sementara. Karena untuk kepentingan penelitian atau turis berkunjung ke situ. Sekarang kita sampai ke benua Eropa, benua nomor 5. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Nah, seringkali benua Eropa dan Asia ini disatukan menjadi benua Eurasia. Nah, lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union. Di benua ini ada banyak negara seperti Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Prancis, Italia, Polandia, Ukraina, dan lain sebagainya. Benua Asia dan Eropa sebetulnya kalau digabungkan menjadi satu karena berbatasan daratan saja, maka ini menjadi benua raksasa, benua Eurasia. Nah, sekarang kita akan
masuk ke benua yang paling buncit, paling kecil, benua Australia. Benua Australia terletak di bagian timur dan selatan Indonesia dan merupakan benua terkecil di dunia dengan luas 9 juta kilometer persegi. Ditemukan oleh James Cook dari Inggris pada tahun 1770, dan oleh sebab itulah sampai sekarang negara Australia, ya satu negara saja sebenarnya di Australia ini masih termasuk dalam persemakmuran Inggris Raya karena bekas jajahan Inggris. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua yang lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bermain sambil belajar ya. Kita mau menceritakan informasi dari suatu negara yang kita pilih. Nah, sebelum memulai, mintalah peta dunia dan lembar kerja kepada guru kalian. Kemudian, duduklah bersama kelompok yang sudah dibentuk, sudah disepakati ya. Nah, di dalam kelompok ini, setiap anak akan menjadi presenter atau pembaca informasi. Bergantian ya, jangan berebutan. Lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, presenter kelompok akan membacakan nama-nama negara pada peta. Ini menurut pilihan dari masing-masing anak. Nah, agar setiap orang merasakan jadi presenter, bagi jumlah negara yang ada dalam peta tersebut dengan jumlah anggota dalam kelompok kalian. Misalnya, ada 10 negara di peta benua dan ada 5 anggota kelompok. Maka setiap presenter, setiap anak akan membaca 2 negara saja. Memilih 2 negara saja, kemudian mencari informasi dari 2 negara tersebut. Kemudian yang kedua, dengarkan seksama nama setiap negara yang dibacakan atau dipilih oleh presenter. Tuliskan nama negara tersebut pada lembar kerja yang sudah disediakan. Setelah selesai menulis, maka carilah informasi tentang negara tersebut, tentang benua tersebut, di mana negara itu ada. Nah, setelah kalian sudah menemukan informasinya, kalian diskusi, kalian tuliskan, maka kalian bisa menceritakan tentang benua yang kalian pelajari di depan kelas yang ada negara yang kalian pilih. Selamat bekerja. Inilah lembar kerja yang tadi saya ceritakan. Dalam diskusi dan bermain bersama menceritakan informasi suatu negara, ini yang kalian tuliskan tadi ya. Nama benuanya apa? Utara, timur, selatan, ya batas benuanya apa saja. Kalian bisa lihat di peta, luas wilayahnya. Nah, kalian bisa lihat di internet mengenai informasi benua-benua ini. Lalu kalian pilih negara-negara di Amerika misalnya apa saja. Kalian pilih 1 atau 2 negara di sini. Di masing-masing benua harus ada ya, supaya kalian makin kaya informasinya. Nah, silakan bekerja ya. Kalian bisa dapatkan ini di lembar kerja. Nah, kita juga bisa bermain nih sekarang. Jadi, ini masih bermain mengenai nama-nama negara. Ini asik nih anak-anak. Jadi, kalian boleh berkumpul dalam kelompok dengan teman-teman yang sudah ditentukan ya kelompoknya. Nah, di dalam kelompok itu ada teman-teman yang memiliki data dan nama negara dari benua yang berbeda milik kalian. Ya, cek lebih dulu. Apakah di kelompok baru itu sudah memiliki data dari ke-6 benua yang tadi dikerjakan ya? Jika sudah, minta peta dunia dari guru kalian sehingga kalian siap untuk bermain.
Nah, letakkan peta dunia di tengah-tengah kelompok, atau kalian bisa kembali ke video di awal, ada petanya ya. Lalu mulailah bermain permainan lagu itu ya, Pancasila 5 dasar ya. Lalu sebutkan abjad apa ya, kan berdasarkan hitungan jari kalian yang kalian lemparkan di tengah-tengah. Misalnya kalian kalau dihitung-hitung ada A, B, C, D sampai P ya, maka kalian boleh menyebutkan P itu nama negara yang awalnya dengan huruf P apa saja. Prancis, Portugal, lalu apalagi ya, ada yang anak-anak yang berpikir. Jadi lanjutkan terus, Pancasila 5 dasar ya, misalnya ada 10, berarti A, B, C, D sampai J. Wah, apa ya, Jepang, ya Jepang, lalu apalagi J ya. Nah, cari sampai ketemu, sampai banyak sekali yang kalian bisa kumpulkan. Dengan demikian ini bermain, tapi kalian bisa punya wawasan tentang negara-negara di dunia. Mari kita lanjutkan pertanyaan kelima atau refleksi yang kelima. Secara kondisi geografis, Antartika tidak dapat dihuni oleh manusia. Dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, hal tersebut mungkin saja bisa diusahakan. Menurut kalian, apakah sebaiknya Antartika tetap bersih dari manusia atau sebaiknya dijadikan alternatif tempat tinggal? Nah, jelaskan pendapat kalian. Apa di pikiran kalian? Anak-anak, ini jawaban ya bisa macam-macam ya. Tetapi mari kita lihat apa yang kalian ya sudah bisa sampaikan ya. Sebenarnya Kutub Selatan atau Antartika ini merupakan penyeimbang yang perlu dijaga dan dipelihara. Jangan sampai rusak. Nah, sebaliknya,
di Antartika ini memang tidak bisa dihuni oleh manusia karena begitu dingin cuacanya, minus 89 di bawah 0 ya. Ini sulit sekali manusia hidup di situ. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Mengapa dunia bisa terbagi menjadi 6 bagian? Menurut kalian, apa hal yang positif dan negatif dari pembagian wilayah ini? Ada yang tahu? Ya, proses terbaginya dunia menjadi 6 bagian ini disebabkan karena pergerakan lempeng bumi. Ya kan, lempeng bumi ini kan terus bergerak ya, kerak bumi ini kan terus bergerak. Jadi akhirnya membentuk 6 bagian itu. Hal positifnya dan hal negatifnya bisa macam-macam ya. Bisa positif karena ada banyak negara, banyak budaya, kaya akan budaya. Tapi juga bisa negatif ya, karena ya bisa terjadi ya penjajahan dan sebagainya. Yang ketujuh, apa yang bisa kalian ceritakan mengenai pembagian wilayah di setiap benua? Ya, kalian bisa ceritakan, bervariasi sekali, karena ya menurut data, menurut internet, menurut bacaan-bacaan kalian, ini kalian bisa tunjukkan pada jawaban kalian. Baik anak-anak, mari kita melihat 2 artikel yang cukup penting mengenai Antartika. Mencairnya es di Antartika, dan kemudian kita bisa membandingkan kutub utara dan kutub selatan. Seperti apa itu? Mencairnya es di Antartika. Benua Antartika mengandung lebih dari setengah air tawar dunia dalam lapisan es yang membeku. Sebuah jurnal penelitian menuliskan bahwa perilaku manusia selama berabad-abad berikutnya mengirim air itu ke laut secara permanen dengan mencairnya es. Jika pemanasan global dibiarkan terus tanpa terkendali, Antartika akan melewati waktu yang bisa membuat benua tersebut menjadi gersang. Dalam sebuah percobaan menggunakan komputer, beberapa peneliti mencoba melakukan sebuah simulasi untuk melihat bagaimana kondisi Antartika pada ribuan tahun dari sekarang. Dalam percobaan tersebut, para ilmuwan memasukkan angka rata-rata kenaikan suhu di seluruh dunia sebagai dampak pemanasan global. Saat ini, rata-rata suhu naik 7,2 derajat Fahrenheit atau 4 derajat Celcius. Jika kenaikan suhu mencapai 18 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius, hampir pasti Antartika akan bebas es. Lalu, apa dampaknya bagi dunia? Para peneliti di Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK di Jerman menyebutkan, jika benua Antartika kehilangan semua esnya, permukaan laut di seluruh dunia akan naik hampir 200 kaki atau 58 meter. Sama-sama kutub, tapi kok beda? Bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara, Arktik dan kutub selatan, Antartika. Apa perbedaan keduanya? Arktik berasal dari bahasa Yunani Arktikos yang artinya utara. Sementara itu, Antartika berasal dari kata Antartikos yang artinya lawan dari utara. Wilayah kutub utara atau Arktik berupa lautan yang dikelilingi oleh daratan. Lautan di Arktik tertutup oleh lapisan es yang dikelilingi oleh permafrost. Permafrost merupakan lapisan tanah tebal yang beku. Di musim dingin, suhu lapisan es ini bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Sebaliknya, Antartika atau Kutub Selatan merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Hampir seluruh wilayah di benua Antartika ditutupi lapisan es yang tebalnya lebih dari 1.600 meter. Wilayah Antartika merupakan benua paling dingin, berangin, dan kering di bumi. Bayangkan saja, suhu di sana bisa mencapai minus 89 derajat Celcius. Jika kalian melihat beruang kutub, itu artinya kalian melihat kawasan kutub utara. Karena di kutub selatan tidak ada beruang kutub, tetapi ada penguin. Sebagian wilayah kutub utara yang ditinggali manusia meliputi Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Finlandia, Swedia, Norwegia, Islandia,
dan Denmark. Sementara, di Antartika hanya ada sebuah stasiun penelitian tanpa kehidupan manusia. Suhu air di bawah lapisan es di Arktik lebih hangat dibandingkan suhu tanah di bawah lapisan es di Antartika. Kondisi ini membuat suhu di Arktik tidak se-ekstrem di Antartika. Saat bumi mencapai titik terjauh dengan matahari atau apelion, benua Antartika mengalami musim dingin. Oleh karena itu, suhunya pun menurun lebih ekstrim dibandingkan musim dingin di Arktik. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu menjaga iklim di bumi. Dua kutub ini membantu menjaga suhu normal di zona lainnya di bumi. Oleh karena itu, perubahan iklim yang berdampak pada es yang meleleh di kutub utara bisa memengaruhi semua wilayah di bumi. Ya, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di bagian akhir dari topik A bab 3. Apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, kita sudah belajar bahwa benua adalah sebuah daratan yang cukup luas dan terdiri atas beberapa negara. Kemudian kita juga sudah belajar ada 6 benua di dunia, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan Antartika. Sebagian berpendapat ada 7 benua di dunia karena memisahkan antara benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tetapi kita pakai yang 6 benua saja ya, supaya lebih mudah. Kemudian yang ketiga, benua Eropa dan Asia berada dalam satu lempeng daratan yang disebut lempeng Eurasia. Pegunungan Ural merupakan perbatasan antara kedua benua tersebut. Yang keempat, bumi memiliki 2 kutub, yaitu Arktik dan Antartika, kutub utara dan kutub selatan. Namun keduanya punya karakteristik berbeda. Benua Antartika atau kutub selatan karakteristiknya lebih dingin sehingga tidak dihuni manusia. Ya, akhirnya kita sudah selesai dan kita akan lanjutkan di topik yang B pada bab 3 pelesir keliling dunia ini. Topik B akan bicara mengenai perbedaan geografis negara-negara di dunia. Jadi kita akan lebih teliti lagi di negara-negara yang kita pilih. Sampai jumpa di topik B bab 3.